Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva. Saya akan berbagi tips atau berbagi bagaimana solusinya ketika anak atau wanita mengalami kekerasan seksual. Pada saat ini banyak kasus yang terjadi. Hampir 11.604 korban dari kekerasan pelecehan seksual. Dari data tersebut, kebanyakan yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua agar menjaga anak-anak kita itu dari kejahatan yang terjadi, terutama kejahatan seksual dan kekerasan seksual? Ada dua solusi yang ditawarkan. Yang pertama, solusi kita sebagai orang tua. Yang kedua, solusi di dalam Islam. Nah, kita akan bahas dulu solusi yang pertama. Solusi yang pertama, sebagai orang tua kita bisa melakukan hal ini. Yang pertama, menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak. Karena memang dengan komunikasi ini kita bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita, ya, bagaimana mereka seharusnya bergaul supaya mereka terjaga dari pergaulan-pergaulan yang memang dilarang, ya. Itu jadi pentingnya menjaga komunikasi dan kehangatan kepada anak. Jadi ada kedekatan yang terjalin antara orang tua dan anak. Lalu yang kedua, memberikan edukasi seks kepada anak. Memang sebagian orang menganggap hal ini adalah tabu, tapi dengan bahasa kita sebagai orang tua dan kita bisa memahami anak kita sendiri, maka itu akan menjadi hal yang mudah ketika kita memberikan seks edukasi kepada anak-anak kita dengan bahasa anak yang lebih dimengerti oleh anak. Karena memang ini penting ketika kita memang harus memberikan seks edukasi kepada anak. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan deteksi dini. Sebagai orang tua, kita harus melakukan deteksi dini ketika anak mengalami kekerasan, ya. Karena memang ada sebagian anak yang mereka ketika sudah mengalami kekerasan seksual, dia tidak mau ngomong, takut. Nah, itu harus kita lakukan sebagai orang tua. Bagaimana caranya agar anak itu bisa mengungkapkan apa yang terjadi kepada dirinya, ya, terhadap dirinya. Lalu yang terakhir, mengajarkan anak membuat batasan. Nah, ini penting juga, ya, bagaimana anak bisa mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dipegang, ya. Jadi siapa saja yang boleh mencium pipinya, yang memegang badannya, atau siapa saja yang tidak boleh. Nah, ini penting kita mengajarkan kepada anak tentang batasan-batasan tersebut. Lalu bagaimana di dalam Islam? Nah, di dalam Islam, solusi Islam dalam mencegah kekerasan seksual itu yang pertama adalah kewajiban menutup aurat. Baik dia laki-laki maupun perempuan, dia harus menutup aurat, ya. Lalu ini juga ada dalilnya di surat An-Nur ayat 31. Jadi memang sebagai laki-laki dan perempuan harus menutup aurat, diwajibkan. Lalu yang kedua, larangan berhias, ya. Berhias atau tabaruj bagi wanita. Jadi ketika keluar rumah, wanita dilarang tabaruj karena itu akan mengundang laki-laki untuk melihatnya. Takutnya akan jadi membuat laki-laki tadi mempunyai nafsu kepada wanita tadi ketika dia tabarus dan berlebihan. Lalu yang ketiga apa? Adanya pendampingan mahram, baik itu kakeknya, ayahnya, saudara laki-lakinya maupun suaminya ketika dia melakukan safar 24 jam. Lalu yang selanjutnya apa? Penerapan aturan Islam bagi pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ini penting, ya, karena memang pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu harus ada batasan. Tidak boleh dicampur atau tidak boleh seenaknya saja. Ada aturannya di dalam Islam. Lalu yang terakhir, ada penerapan sanksi yang berat bagi pelaku pelecehan seksual. Ini sangat penting. Ini harus kita ketahui, ya. Langkah apa yang kita lakukan ketika, ya, ada orang-orang terdekat kita yang terkena pelecehan seksual. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi buat kita semua. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.